Yuli Prihartini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan lokakarya orientasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang terhormat Kepala P4TK Mata Matematika, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Wibawa, yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas TK, SD, SMP, dan juga SMA Kota Bandar Lampung, para kepala sekolah, calon guru penggerak atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang dalam hal ini adalah para pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung, serta rekan-rekan panitia baik dari P4TK Mata Matematika, Dinas Pendidikan Kota maupun Provinsi, serta yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena begitu banyak limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan lokakarya orientasi pembukaan program pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk dapat memandu acara pembukaan ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mohon izin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, kita akan menyuarakan yel-yel terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu? Guru penggerak Indonesia maju. Guru penggerak Guru penggerak Bandar Lampung maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pembukaan acara kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 5 ini, marilah bersama-sama kita memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, serta mengharapkan bimbingan agar kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan juga penuh kebermanfaatan. Maka marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Erwin Junaidi selaku Koordinator Pengajar Praktik PGP Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Kepada Bapak Erwin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memimpin doa kepada saudara-saudaraku yang non-muslim untuk bisa menyesuaikan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli syahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yanafi'ahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syarafatil maut wa najatan minan nar wa 'afina lil hisab ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin faghfir lana ya Allah innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Malik ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini ya Allah di ruangan ini bermohon berwujud kepadamu ya Allah, memohon keriduanmu ya Rahman. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesehatan agar kami bisa melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini ya Allah sampai dengan selesai. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Berkahi selalu ya Allah hidup kami ya Allah. Jadikan program kami ini ya Allah betul-betul bermanfaat bagi diri kami dan anak murid kami ya Allah. Jadikanlah pula ya Allah kami yang hadir di sini sebagai insan yang senantiasa ya Allah memajukan pendidikan di kota Bandar Lampung. Akhirnya ya Allah kabulkanlah doa kami, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin Junaidi. Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Maka sepatutnya kita juga menunjukkan rasa nasionalisme. Maka setelah ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Tiurma Simanihuru. Kepada Ibu Tiurma kami persilakan. Hadirin kami mohon berdiri.
berbahagia. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala PMKTK Matematika yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Andi Wibawa. Kepada Bapak Andi Wibawa kami persilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh pengawas ini, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Provinsi Bandar Lampung, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Ibu pengawas baik dari provinsi maupun dari kota, Bapak Ibu kepala sekolah, serta Bapak Ibu pengajar praktek yang luar biasa, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan tentunya yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat hidayahnya kita bisa bertemu dalam lokakarya orientasi calon guru penggerak Angkatan 5 untuk Kota Bandar Lampung. Sugeng rawuh kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, selamat datang, selamat mengikuti kegiatan lokakarya orientasi ini dari awal sampai akhir. Perkenalkan, kami dari Informatika Matematika yang sebetulnya sudah tidak ada lagi Informatika Matematika karena sudah ada perubahan yang sudah dari di SK-kan oleh Menteri. Ini kami menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Ibu, Bapak, kami akan memaparkan sedikit kebijakan dari Informatika Matematika dalam hal ini mewakili dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kami menyitir dari yang disampaikan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim. Beliau mengatakan guru penggerak bertujuan mencetak dan mengawal pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini beliau mengatakan lagi, kita sedang membangun ERISPOS, semacam Kopassusnya atau Komando Pasukan Khusus Guru-guru di seluruh Indonesia. Ini bukan hal yang mudah dan harus punya mental kuat dan siap melalui proses pembelajaran yang intensif. Ini alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini termasuk Kopassusnya guru-guru di Indonesia. Selamat bergabung dengan program guru penggerak Angkatan 5. Ini sudah diseleksi yang luar biasa ketat ya, sampai berdarah-darah mungkin ya untuk mengikuti seleksi ini. Alhamdulillah sudah terpilih Ibu di Kota Bandar Lampung ada 85 calon guru penggerak. Selamat kepada Kota Bandar Lampung yang mempunyai guru-guru hebat yang banyak sekali. Kemudian saya menyitir dari yang disampaikan Pak Dirjen, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Program guru penggerak ini merupakan program kepemimpinan. Kami ingin lulusan dari program ini akan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru kita. Sehingga ketika mereka terus bergerak untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak kepada
peluit. Insya Allah kita akan cepat mengakselerasi transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Ini harapan dari kedua tokoh pimpinan kita di Kemendikbudristek. Kemudian akan kami sedikit sampaikan arah guru program guru penggerak yang kondisi saat ini dan arah program yang baru. Kondisi saat ini yang pertama, terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogi. Arahan program yang baru ini, program guru penggerak, fokus pada pengembangan kepemimpinan, pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Kemudian kondisi saat yang kedua, guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya yang ia dapatkan di pelatihannya karena kurang dukungan dari pemerintah pemimpin sekolah. Arahan program yang baru ini, program guru penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan. Kemudian kondisi saat yang ketiga, pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan pada penunjukan dari hasil UKG. Belum ada asesmen menyeluruh untuk mengetahui kompetensi. Arahan program yang baru, program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitik, motivasi dan kompetensi lain sehingga data peserta pelatihan dapat digunakan untuk pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang lebih objektif. Kemudian selanjutnya, pelatihan guru dilakukan dengan workshop di dalam ruangan atau gedung terpisah dari konteks kelas dan sekolah. Arahan program yang baru, program pelatihan guru harus mengedepankan coaching on the job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapatkan di ruang pelatihan bisa ditransformasikan ke dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar. Kemudian yang kelima, kondisi saat ini pengembangan kompetensi guru berhenti setelah pelatihan selesai, menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan. Untuk program yang baru ini diharapkan program guru penggerak mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama, berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari. Kemudian kondisi yang terakhir, pelatihan guru dengan model SKD menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Sedangkan kondisi yang diharapkan, guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan atau program. Itu yang kondisi saat ini. Kemudian dengan adanya program guru penggerak diharapkan ada perubahan. Kami dari PMK Matematika dan 6 UPT lainnya diberi amanah oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan untuk melaksanakan program guru penggerak ini. Kami dari PMK Matematika sejak angkatan pertama dan angkatan 5 ini telah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Ada perwalian masing-masing PMK. Untuk PMK Matematika mendapat amanah perwalian
perwakilan dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sebagai tuan rumah, kemudian Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, serta Provinsi Lampung. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Ini Bapak Ibu. Untuk wilayah provinsi lain diampu oleh PPTK yang lain. Ini Bapak Ibu, perkembangan PGB dari angkatan 1 tahun 2020 sampai angkatan 5 di tahun 2022. Kami untuk angkatan 5 ini sebanyak 2022 CGP yang bermitra dengan Informatika Matematika. Untuk angkatan 4 lebih banyak lagi, sekitar 2.800 sakit. Ini untuk daerah Lampung, untuk provinsi Lampung, angkatan 1, angkatan 2, untuk angkatan 5 ini itu angkatan ya, bukan ukuran kertas A5, itu angkatan 5. Untuk provinsi Lampung ada 5 kabupaten kota ibu. Dalam waktu bersamaan ini juga diadakan loka karya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengumuman sudah disampaikan melalui surat keputusan sebagai calon guru penggerak. Kemudian untuk Informatika Matematika, untuk ada beberapa moda penyelenggaraan. Ada PGB reguler yang diikuti kali ini, kemudian ada PGB Dasus. Dasus adalah daerah khusus, itu yang dilakukan di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat. Itu dilakukan karena kesulitan untuk dilakukan secara daring, karena akses internet tidak memenuhi. Kemudian PGB rekognisi itu ini sudah berlangsung juga. PGB rekognisi adalah dari pengajar praktek, kemudian yang sudah lolos menjadi fasilitator. Itu nanti setelah mengikuti rangkaian kegiatan akan mendapatkan sertifikat secara guru penggerak. Untuk saat ini Informatika Matematika secara serentak untuk angkatan 5 ada 31 kabupaten kota yang melaksanakan kegiatan loka karya orientasi ini serentak. Ya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti khususnya untuk calon guru penggerak ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, deskripsi program PGB reguler nanti kami fokuskan untuk Bandar Lampung ini reguler saja, karena yang Dasus itu daerah lain. Kami ada juga mengampu 3 kabupaten untuk program Dasus. CGB belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul. Dan jadi nanti ada 10 modul yang harus Bapak Ibu CGB ikuti melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur. Kalau bersama instruktur dan fasilitator akan dilakukan secara daring. Kemudian CGB belajar di tempat kerja dan loka karya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktek. Ini untuk kesempatan loka karya orientasi ini yang sudah diikuti yang dihadiri oleh kepala sekolah dari CGB, kemudian perwakilan pengawas. Kami sampaikan bahwa untuk kegiatan program guru penggerak ini disetting tidak meninggalkan proses belajar mengajar. Jadi dilakukan di luar jam kerja jam mengajar. Jadi kebanyakan nanti setelah proses belajar mengajar selesai atau pas sesi elaborasi itu setelah jam 1. Kemudian untuk loka karya dilakukan di hari Sabtu.
Tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung atau mengizinkan calon guru penggerak di sekolahnya untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satunya dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasan. Kemudian CGB belajar mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan. Ini Bapak Ibu mungkin sudah mendapat informasi bahwa pembelajaran secara daring itu melalui LMS. Saya kira untuk Bandar Lampung akses internet tidak ada kendala. Kemudian yang keempat, melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Ini yang juga harus diperhatikan. Setelah selesai belajar dan mengerjakan tugas-tugas peserta CGP reguler yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ini mendapatkan sertifikat tentu ada syarat-syaratnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran untuk tahap atau angkatan 5 ini dilaksanakan 6 bulan, yang untuk sebelumnya dari angkatan 1 sampai angkatan 4 itu dilaksanakan 9 bulan. Setelah ada evaluasi ternyata ada masukan untuk jangan terlalu lama, jadi dibuat 6 bulan, tapi JP-nya sepertinya lebih mau. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk modul-modulnya nanti tentunya sudah bisa dilihat di LMS ya. Mulai tanggal 18 kemarin sudah dibuka oleh Mas Menteri dan juga Pak Dirjen. Nanti pelaksanaan angkatan 5 insya Allah kalau sesuai jadwal berakhir 19 November tahun 2022. Pembelajaran daring bagi calon guru penggerak untuk menuntaskan 3 paket modul. Durasi penyelesaian paket modul adalah sebagai berikut. Paket modul 1 yang terdiri dari 4 modul akan diselesaikan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 21 Juli 2022. Bapak Ibu sudah melakukan pretest semua ya Bapak Ibu? Sudah, ya. Alhamdulillah karena pretest dilaksanakan tanggal 19 ya. Paket modul 2 yang terdiri dari 3 modul akan diselesaikan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 2 September 2022. Sedangkan untuk paket modul 3 terdiri dari 3 modul dilaksanakan pada tanggal 9 September sampai dengan 26 Oktober 2022. Kemudian di samping pembelajaran secara daring, pendampingan individu atau biasa disebut PI dilakukan oleh pengajar praktek dengan melakukan kunjungan ke sekolah calon guru penggerak. Pendampingan individu dilakukan sebanyak 6 kali. Jadi sebelum loka karya akan dilakukan pendampingan individu dulu, kemudian baru dilakukan loka karya. Waktu pendampingan dilakukan pada rentang waktu 1 minggu sebelum dilakukan loka karya. Nanti kesepakatan jadwal silakan dikomunikasikan dengan pengajar praktek masing-masing. Pendampingan kelompok atau yang disebut loka karya dilakukan pada satu tempat yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh pengajar praktek, karena pengajaran praktek ini yang akan memandu Bapak Ibu dalam pelaksanaan loka karya. Untuk pendampingan kelompok atau loka karya dilakukan 7 kali, termasuk ini yang loka karya orientasi. Ini Bapak Ibu yang untuk CGP terutama, bahwa ada batas pengumpulan tugas mandiri, tugas kelompok maupun portofolio CGP pelaksanaan modul paket 1, 2, dan 3. Ini tanggalnya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, bahwa bagi calon guru penggerak yang mengumpulkan tugas melampaui tenggat waktu atau batas akhir pengumpulan yang telah ditetapkan, maka tugas tidak dinilai atau nilai nol. Ini perlu kami sampaikan di awal, jangan sampai ini tadi batas akhir pengumpulan
pengumpulan tugas ini dilewati. Penilaian calon guru penggerak. Penilaian terhadap CGP bertujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi peserta sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Penilaian dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktek program PGP selama masa pelatihan dan pendampingan. Jadi Bapak Ibu yang menilai adalah fasilitator, itu yang kegiatannya secara daring, kemudian oleh pengajar praktek secara tatap muka. Untuk perlu diketahui ini sangat penting informasi ini. CGP reguler dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Jumlah kehadiran tatap muka, daring dan tatap muka luring yang meliputi forum diskusi, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman dan loka karya paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Jadi ini Bapak Ibu calon guru penggerak untuk diperhatikan, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, mohon diikuti kegiatan ini. Karena sesuai ketentuan, misalnya Bapak Ibu CGP tidak hadir 5 kali pertemuan, baik dari maupun luring itu dinyatakan tidak lulus. Kemudian ada syarat lagi, memperoleh nilai akhir paling rendah 70 atau predikat minimal cukup. Ya, ini minimal nilai 70 baru mendapatkan sertifikat guru penggerak. Aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program guru penggerak. Oke, misalnya ada kalau guru penggerak masih mengikuti pelatihan, ternyata dimutasi misalnya menjadi struktural, itu kan sudah berakhir, jadi tidak bisa mendapatkan itu. Pembagian tanggung jawab ini ada beberapa pihak atau aktor yang terlibat dalam kegiatan program guru penggerak ini adalah yang pertama narasumber. Ini dilakukan waktu pembukaan oleh Pak Dirjen. Kemudian instruktur. Instruktur adalah narasumber yang terkait konten-konten yang dilakukan secara daring. Itu melalui Google Meet atau LMS. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitator, itu yang membantu Bapak Ibu terkait akademik melalui LMS. Kemudian pengajar praktek. Pengajar praktek itu yang mendampingi pendampingan individu, kemudian juga mendampingi waktu loka karya. Ini nanti kita skip saja. Tujuan loka karya orientasi ini mumpung ada paket komplit nih, kalau bakso itu ada dari dinas. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah bersedia menyemangati guru-guru pagi pada lampu Bapak. Terima kasih. Ini tujuan loka karya orientasi ini adalah CGP mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. Kemudian tujuan selanjutnya, CGP memahami program pendidikan guru penggerak mulai dari alur, peran, tim pendukung, kompetensi lulusan. Kemudian CGP mengidentifikasi posisi dari kompetensi guru penggerak. Selanjutnya CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak berikut dukungan dan yang diperlukan serta tantangan yang mungkin terjadi. CGP memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Untuk agenda loka karya orientasi ini dimulai pembukaan loka karya yang nanti dilanjutkan arahan
kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Agenda selanjutnya agenda tujuan dan karya, kemudian perkenalan diri dan kesepakatan kelas. Ini yang tadi harapan dan kekhawatiran perjalanan calon guru penggerak, posisi diri, kemudian rencana pengembangan kompetensi diri, pengenalan portofolio digital dan edukasi peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hal karya orientasi ini sudah saya sampaikan sambutan dan paparan tentang program guru penggerak dari kami tim matematika. Kemudian nanti dilanjutkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, sekaligus kami mohon untuk membuka. Kemudian dilanjutkan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung program guru penggerak. Nanti setelah kebijakan selesai pada pukul 10.15 istirahat, kemudian pada pukul 10.30 masuk ke kelas masing-masing sesuai kelasnya. Sesuai undangan sudah kami sampaikan bahwa setelah sesi pleno kemudian masuk ke kelompok masing-masing. Untuk di Hotel Emersia ini ada 5 kelas yang terdiri dari 10 pengajar praktek. Nanti mohon Bapak Ibu kepala sekolah sesuai dengan calon guru penggeraknya masing-masing. Juga Bapak Ibu perwakilan dari pengawas sekolah sudah kami sampaikan di undangan untuk masuk sesuai di undangan di kelasnya. Kemudian untuk sesi kelompok nanti dimulai dengan game perkenalan diri dan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya, sesi selanjutnya harapan dan kekhawatiran dari dan dilanjutkan perjalanan guru penggerak. Nanti yang memandu untuk sesi kelompok atau di kelas adalah Bapak Ibu pengajar praktek. Kemudian dilanjutkan sesi setelah istirahat, posisi diri, kemudian dilanjutkan rencana pengembangan diri, ada 2 JP, kemudian pengenalan portofolio digital, dan dilanjutkan sesi terakhir refleksi dan penutupan. Itu nanti agenda kegiatan selama 1 hari ini. Kami mohon Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas untuk bisa mengikuti sampai selesai. Peran yang terlibat dalam lokakarya orientasi ini yang dilaksanakan orientasi lokakarya orientasi ini dilakukan serentak tanggal 21 Mei tahun 2022. Yang pertama adalah peserta yang terdiri dari calon guru penggerak untuk Kota Bandar Lampung ada 85 calon guru penggerak. Kemudian kepala sekolah dari calon guru penggerak. Kemudian perwakilan pengawas sekolah yang terdiri dari 1 PP, 1 pengawas. Berarti kalau ada 2 PP dalam 1 kelas, ada 2 perwakilan pengawas. Kemudian perwakilan dinas dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi dan juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Itu Bapak Ibu untuk agenda lokakarya orientasi ini kami sampaikan. Kami sampaikan juga salam dari kepala kami yang saat ini sedang melakukan kegiatan lain, karena ini bersama 31 kabupaten kota dan masing-masing kabupaten kota itu tempatnya ada yang 2, ada yang 3, jadi berbarengan gitu. Kami sampaikan selamat untuk mengikuti orientasi ini mulai dari awal sampai akhir. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan sesuai dan hasil sesuai yang kita harapkan. Dari kami mewakili panitia apabila dalam menyampaikan
mulai dari awal penyambutan sampai akhir nanti ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami dalam menyampaikan paparan ini banyak salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat untuk mengikuti. Semoga kita diberi rahmat hidayah sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Wibawa, perwakilan dari PM4TK Matematika yang telah memaparkan terkait dengan program pendidikan guru penggerak angkatan 5. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sekaligus membuka kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung serta menyampaikan kebijakan terkait program PGP angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Kepada Ibu Eka Priyana kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Ibu Bapak Andi dari PM4TK Matematika, yang terhormat Pak Aryadi dari perwakilan provinsi dan selaku pengawas juga ya Pak. Sebenarnya ini senior saya dan itu juga senior saya Pak Aryudin. Sehat Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Pak. Yang terhormat di sini ada senior-senior saya juga dari Dinas Pendidikan, yaitu para pengawas, coba berdiri para pengawas Kota Bandar Lampung. Ini adalah pembina-pembina kita, senior kita, panutan kita. Ya. Selanjutnya di sini juga ada dari Dinas Pendidikan, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pak Supriyadi dan Bu Mega. Hari ini Bu Mega ada tadi pagi, tapi hari ini mewakili saya untuk di UMKM Pak. Izin, jadi kami berbagi tugas dan hari ini alhamdulillah lumayan padat saya Pak. Jadi pagi ini aja yang bentrokan 3 Pak, jam 8. Jadi saya minta tolong kepada bidang-bidang untuk mensiasati supaya saya hadir semua. Karena mudah-mudahan dengan adanya kehadiran saya, insya Allah itu merupakan motivasi dan doa kita supaya kita diberikan semangat. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti tes calon guru penggerak, selamat. Karena dengan doa selamat itu harapannya supaya nanti Bapak Ibu lulus semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. salam saya selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah syukur pagi hari ini kita mengikuti kegiatan sosialisasi tentang guru penggerak atau akan dimulainya CGP untuk angkatan 5. Bapak Ibu yang saya hormati, Bandar Lampung untuk angkatan 2 sudah selesai dan angkatan 2 itu sebanyak 106 orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua bentuk peduli, bentuk bahwa Dinas Pendidikan sangat antusias dan sangat-sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak, karena ini merupakan percepatan, mempermudahkan Dinas Pendidikan untuk merekrut kepala sekolah dan pengawas. Bukti dan bentuk bahwa kami mengikuti program ini sangat sangat benar-benar semangat dan senang. Akhirnya kami sudah mengangkat beberapa guru penggerak angkatan 1, kurang lebih 12 orang yang sudah kita jadikan kepala sekolah. Walaupun kepala sekolah itu baru PLT, tapi itu
bahwa kami sudah bisa mengangkat mereka untuk menjadi kepala sekolah. Dan insya Allah dalam habis lebaran ini, mungkin dalam bulan Juli itu akan ada pelantikan, yaitu guru penggerak angkatan 1. Bapak Ibu yang saya hormati, Dinas Pendidikan sangat bersyukur sekali dengan adanya program guru penggerak ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi bahwa angkatan 2 kemarin itu pendidikannya selama 9 bulan, benar ya? Tapi sekarang dikurangi menjadi 6 bulan. Kalau boleh, saya memberikan saran, karena guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin pendidikan di masa depan. Harapan kami diklat pendidikannya itu tetap 9 bulan. Kenapa? Karena mereka sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan. Dan bentuk bahwa kami peduli dengan program guru penggerak ini, sangat antusias dengan program guru penggerak ini. Di sini ada contoh kepala sekolah yang kami PLT-kan, dan ternyata kepala-kepala sekolah tersebut adalah memang benar-benar kepala sekolah yang baik. Kenapa? Karena dia lolos dalam calon guru penggerak ini, dan ikut tes mereka lolos. Di sini ada juga guru kepala sekolah yang kita PLT-kan dari calon guru penggerak. Silakan berdiri guru kepala sekolah yang saya PLT-kan kemarin. Silakan. Yang sekolahnya dekat Giant, Ibu Erdi berdiri. Ini dia. Kita tidak boleh apa yang kita pandang itu merupakan penilaian. Ternyata penilaian kita tidak salah. Orang yang pantas, garisan tangan yang ada di tangannya itu terlihat dari segi penampilan. Orang pintar dan punya karisma dan memang dia siap dijadikan pemimpin, itu sudah terlihat dari penampilan. Makanya kami berharap kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, lakukan yang terbaik, ikuti kegiatan diklat ini dengan baik. Karena apapun bentuknya, harapan Dinas Pendidikan dan terutama harapan pemerintah daerah bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah diberikan amanah untuk kedepannya bisa memimpin pendidikan yang akan datang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, Dinas Pendidikan ini hampir setiap hari ada yang pensiun gurunya. Bahkan bulan ini pun kami sudah selain guru sudah ada beberapa kepala sekolah yang pensiun. Siap-siap. Kita harus memenuhi kriteria. Yang pertama, kita sudah lolos menjadi guru penggerak. Yang kedua, ada beberapa syarat yang memang harus Bapak Ibu lakukan. Guru penggerak, harapan kami adalah guru yang memang bisa memberikan contoh dan teladan bagi guru-guru yang lain. Jangan sampai guru penggerak ini menjadi besar hati dan tinggi hati. Kenapa Bapak? Angkatan 1, saya pernah keliling memonitoring tentang guru penggerak. Saya tidak sebutkan sekolahnya, aib mereka aib saya. Jadi saya hanya berharap bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah nanti lulus, harapan kami Dinas Pendidikan Bapak Ibu lulus ya. Jadi calon ini doanya harus lulus semua. Amin. Lulus semua dengan nilai yang memuaskan. Harapan kami Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan diklat ini, lakukanlah, teruskanlah apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan di diklat ini. Jangan sampai Bapak Ibu menyandang predikat guru penggerak, tapi untuk diri Bapak Ibu saja. Karena ini harus diimbaskan. Karena terusannya itu ada Bapak Ibu. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu semua ya. Bentuk kepedulian wali kota kita, Bunda Eva Duyana. Tepuk tangan dulu untuk dia. Dan hari ini saya sambil tadi
mencari-cari sedikit materi, saya mengirimkan gambar kegiatan kita ke beliau. Dan apa? Alhamdulillah kita diberikan jempol 3. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur punya wali kota kita yang sangat peduli. Bahkan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, guru penggerak sudah bisa membuat buku anti korupsi. Tepuk tangan. Dan guru penggerak juga membuat buku anti korupsi, dan Bandar Lampung adalah satu-satunya daerah kabupaten kota se-Indonesia yang sudah mengeluarkan buku anti korupsi. Itu mereka langsung membawa ke Menteri Dalam Negeri Pak Tito, dan ternyata antusiasnya sangat luar biasa sekali. Bahkan kemarin KPK pun sudah menyampaikan bahwa hanya Provinsi Lampung yang sudah mengeluarkan buku anti korupsi. Ini yang kami berikan contoh baru SMP. Insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini untuk SD akan kita siapkan juga untuk kita sampaikan ke KPK. Antusiasnya sangat luar biasa sekali, dan kita selaku anak itu bisa membawa nama baik ke Provinsi Lampung, Pak. Karena kemarin kan yang berbicara adalah Provinsi Lampung, dan akhirnya apa? Provinsi Lampung adalah kota yang bisa mengeluarkan buku anti korupsi yang pertama di Indonesia. Yaitu yang dibawa oleh Bunda Eva. Dan itulah Bapak Ibu semua bentuk dan wujud dari pemerintah kota sangat peduli sekali dengan dunia pendidikan. Karena apapun bentuknya, pendidikan adalah salah satu program unggulan dari pemerintah kota, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang membuat salah satunya, karena beberapa yang membuat ini adalah guru penggerak. Dan kami berharap Bapak Ibu semua, kalau kemarin Bapak Ibu di angkatan 2, kami sudah beberapa guru penggerak yang sudah kita jadikan PLT di beberapa sekolah. Itu bentuk bahwa kami sangat mengapresiasi kegiatan guru penggerak, dan kami memotivasi Bapak Ibu semua. Motivasi kami adalah apa yang saya informasikan itulah untuk Bapak Ibu semua. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab, jadilah pemimpin yang bisa melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Jangan besar hati, jangan tinggi. Yang namanya seorang pendidik itu harus minimalis, enak dilihat, enak dipandang, dan tutur kata sikapnya juga harus. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hadir juga ada dari sekolah. Di sini ada diinformasikan, ini sebenarnya kalau salah mohon maaf ya. Ini PP dari Bandar Lampung sebanyak 17 orang. Mana yang PP? 17 orang. Tujuh tangan. Berdiri. Pengajar praktik. Ya. Berarti PP ini adalah pendamping. Berarti sudah lolos kemarin. Pengajar praktik. Sudah lolos kemarin ya. Alhamdulillah, amin. Dari SMP negeri swasta, SD negeri swasta. Ya, alhamdulillah, ini adalah calon pemimpin pendidikan masa depan. Amin. Harapan kita kepada seluruh kepala sekolah swasta, kepada seluruh yayasan yang ada di Kota Bandar Lampung, sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung, untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK juga harus peduli dengan program guru penggerak. Karena guru penggerak ini yang menghapus, Bapak Ibu, guru penggerak ini menghapus program diklatnya cakep dan calas. Tangan. Kenapa Bapak Ibu semua? Di saat kami ingin merekrut kepala sekolah, kasih PTK saya menginformasikan, Bu, tidak ada diklat cakep, nggak apa-apa Bu. Yang penting sudah lolos guru penggerak, calon guru penggerak. Benar Pak? Iya. Tolong kumpulkan Pak, kita mau lihat. Dan ternyata kemarin kita seleksi, kita ini hanya ada dapat beberapa. Harapan kami Dinas Pendidikan
yang kemarin dapatnya beberapa, kalau besok dapatnya banyak. Bukan hanya di kepala sekolah. Tepuk tangan Bu, Pak, itu merupakan doa dan motivasi. Guru penggerak itu yang pertama harus semangat, yang kedua energi juga, yang ketiga pintar, yang keempat punya wibawa. Oh, ternyata guru penggerak semuanya bagus-bagus. Yang tadi saya di guru penggerak semua, benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya hari ini saya tergopoh-gopoh. Kenapa? Saya diundang di guru penggerak 2, tapi di balik ini semua ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan, perintah. Tapi dengan terpaksa perintah itu agak saya kayakkan dikit. Izin saya kesini dulu. Itu bentuk apa? Karena saya sangat memotivasi tentang program guru penggerak. Selain jadi pengawas, selain jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas juga, bisa jadi pemilik juga, bisa juga jadi pemimpin pejabat yang ada di dinas pendidikan. Yang penting semua itu memenuhi syarat. Karena tadi aja Pak Andi menyampaikan bahwa kelulusan untuk calon CDP ada beberapa, ada 3 ya Bapak Ibu. Tapi ternyata saya kurang cepat dan tanggap. Yang saya dapat cuma 1 yang di atas. Syaratnya dari 38 pertemuan harus 34 yang hadir. Kalau dari itu berarti Bapak Ibu tidak lulus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi, kalau diperhatikan poin pertama, hadir. Informasikan kepada kepala sekolah Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu harus mengikuti ini. Karena ini adalah program yang sangat baik sekali dan ini adalah diklat yang sangat baik sekali untuk seorang pemimpin di masa depan, terutama di dunia pendidikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Semangat. Kalau CDP nggak semangat jangan dari CDP. Salah satu persyaratannya mana panitia? Panitia mana? Harus semangat kalau bisa tampilkan di sini. Setelah mereka dilihat kemar-kemar langsung tanggalin. Ya. Kalau kemar-kemar nggak semangat berarti nggak masuk kategori. Walaupun dia pintar. Karena yang dilihat itu kan pertama adalah performanya. Kalau sudah dibuka di kamar, sudah kelihatan di sini. Contoh lihat HP Cina, walaupun dia dalamnya nggak gagah, tapi penampilannya hebat. Benar nggak? Sekarang ini Cina ini Bapak Ibu semua, walaupun produknya ada di apa-apa ini, tapi dia tetap begitu tegak. Apa sih yang bisa dikeluarkan Cina? Benar nggak? Dari alat pel sampai alat elektronik, benar nggak? Walaupun hanya langsung rusak, nggak peduli kan? Udah keluar, benar nggak? Itu yang kita ambil yang pentingnya, yaitu apa? Penampilan, baru isinya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangan ada yang ngantuk ya, karena saya semangat nih. Kalau Bapak Ibu ngantuk, saya juga ngantuk. Baik Bapak Ibu semua, tadi persyaratan dari calon IGP, CGP itu kelulusannya salah satunya dari 38 pertemuan. Itu kalau hanya 34 pertemuan berarti dia boleh dulu. Berarti kalau di bawah itu berarti dia tidak lulus. Tolong diperhatikan. Terus tadi ada beberapa sih nilai harus 70. Nah berarti jangan sampai dia di bawah 70. Lebih alhamdulillah. Terus satu lagi ya, aktif melaksanakan. Setuju benar ini saya. Mana dari Pak Andi? Setuju Pak saya. Kriterianya sangat luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa harapan dinas pendidikan ke depannya Bapak Ibu merupakan pemimpin, walaupun tidak semua, tapi minimal ini sudah membawa. Benar? Kalau semua bahaya juga Bapak Ibu. KKN namanya, benar kan? Kita itu tidak boleh terlalu berlebihan. Berarti yang kita harapkan sedang-sedang saja. Misalnya dari 75 ini ya yang bisa menjadi kepala sekolah, pendidik dan pengawas. Pendidik dan
misalnya 40, itu udah termasuk lumayan. 30 juga masuk lumayan. Oh, di sini juga ada nih dari calon CGP nih. Ada teman saya juga nih dari sekolah Persib. Ya, itu dia jadi kepala sekolah. Ternyata lolos CGP bukan itu merupakan salah satu informasi saya bahwa calon CGP ini memang orang-orang terpilih semua. Ya, harapan saya itu harus lakukan kegiatan ini dengan baik. Karena dengan Bapak Ibu dengan tulus, sabar, tekun, insya Allah semuanya akan menjawab. Yaitu kita menjadi orang yang bisa diberikan tanggung jawab dan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan sekali lagi saya harapkan kepada seluruh calon CGP, lakukan, ikuti dengan baik, dan setelah itu tularkan ke sekolah. Karena ada program selanjutnya yaitu sekolah penggerak. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengimbaskan, bagaimana nanti tentang ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah penggerak ini? Karena saya tadi sebenarnya banyak yang saya lihat bahwa guru penggerak itu diharapkan bisa membawa pesertanya menjadi banyak, tadi ada beberapa. Tapi saya kan Bapak Ibu sudah nanti ada materinya ya. Tapi ini udah calon-calon nih, dia sukses semua nih. Sudah lulus ya, udah menjadi pendamping ya. Iya, alhamdulillah ini sudah jadi pendamping. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu dari pengalaman saya. Walaupun tadi saya bacakan cuma di situ, tapi jadilah mudah-mudahan itu bisa benar yang saya sampaikan. Kalau salah tolong dimaklumi. Bapak Ibu, untuk menambah semangat dan motivasi Bapak Ibu semua, tadi saya minta salah seorang dari guru penggerak juga, bahkan dia sekarang sudah menjadi pendamping, berarti orang hebat nih, untuk buatan saya pantun. Tolong dijawab cakep ya. Mudah-mudahan ini isinya untuk motivasi kita semua. Masih pandemi, penduduknya harus bergerak supaya kita dapat terlindungi. Selamat menjadi calon guru penggerak. Semoga sukses membangun pendidikan kota. Satu lagi boleh? Terima kasih. Pergi belajar dengan sahabat. Lewatnya di samping pagar. Bapak Ibu guru hebat. Guru hebat ya. Mari sukseskan Merdeka Belajar. Jangan saya panggilnya ya. Saya jujur harus saya dibuatin orang, tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, semua sesuai dengan. Dan Bapak Ibu mau tahu siapa yang buat? Silakan Pak Wahono berdiri. Inilah dia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua calon guru penggerak. Harapan kami pemerintah kota dan dinas pendidikan, Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya lulus dengan baik. Amin. Dan setelah itu buatkan grup biar kita selalu bisa bersilaturahmi. Dan harapan kami guru penggerak ini bisa dijadikan contoh oleh guru-guru dan kepala sekolah sebandar Lampung, bahkan seprovinsi Lampung. Karena di sini juga ada dari SMA dan SMK. Dan selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini memenuhi undangan, tolong diizinkan guru-gurunya untuk mengikuti diklat ini. Ya, kepala sekolah ada? Tunjuk tangan dulu. Ya. Oke, tolong diizinkan. Karena dengan Bapak Ibu mengizinkan dengan tidak cemberut, insya Allah langkah mereka akan ringan. Jangan begitu melepasnya. Oh ya Ibu Madina silahkan.
Ya, itu namanya nggak ikhlas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja pengalaman dari saya, sambutan saya. Sekali lagi semangat, ikuti dengan baik. Dunia pendidikan menunggu Bapak Ibu semua. Kalau bukan sekarang, kapan Bapak? Kalau bukan Bapak Ibu, siapa lagi? Oke Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup saya didoa untuk membuka kegiatan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju dibuka. Dengan bismillah tadi sudah saya buka, lakukan dengan baik. Mungkin itu saja. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan tempat sebelum kegiatan ini selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu sebelum meninggalkan ruangan, izin berfoto terlebih dahulu bersama dengan perwakilan dari P4TK dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Siap ya Bapak Ibu semua ya? Harus semangat. Siap? Guru bergerak. Guru bergerak. Guru bergerak. Terima kasih untuk kami. Izin Ibu berfoto terlebih dahulu dengan para pengawas dan kepala sekolah. Dan yang terakhir, mohon izin Ibu supaya kami para PP juga lebih semangat untuk membersamai CGP. Kami izin berfoto bersama ya Ibu. Kepada para pengajar praktik, dipersilakan untuk berfoto bersama. Terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, sambutan berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Kepala Dinas Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haryadi, sekaligus juga memberikan penjelasan terkait kebijakan program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Kepada Bapak kami persilakan. Guru bergerak, guru bergerak, guru bergerak, Bandar Lampung maju. Salam dan bahagia selalu. Jadi Bapak Ibu, sebagai calon-calon guru penggerak angkatan 5, kita harus tetap semangat, begitu ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi minta maaf karena tidak bisa hadir karena banyak kegiatan dan bertabrakan acaranya. Jadi dimohon dimaafkan. Yang terhormat Kepala P4TK, hakim kita atau yang mewakili panitia pelaksana lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Yang terhormat ayu-ayu saya, rekan-rekan saya pengawas kota maupun provinsi, kepala sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kebetulan SMK dan para dewan guru yang saya cintai. Kita sambil menunggu ini materi nanti ditayangkan supaya agak cepat. Katanya kayak gini, kita bagus, semakin cepat semakin bagus. Maka saya minta ditayangkan aja biar cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung dalam rangka mendukung program pendidikan guru penggerak. Ini dasar program guru penggerak. Sekolah, guru dan murid memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Program ini membuka ruang seluas-luasnya bagi guru untuk berinovasi. Dasar hukumnya, lanjut itu, oke. Jadi Bapak Ibu, dasar hukumnya yaitu Pergerakan GPK nomor 30/28/B/GP 2020 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Jadi ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Apa itu guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara positif, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah benar serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajar berpusat pada murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Itu saya buat skemanya. Ada seleksi, sudah itu ada program pendidikan dan guru penggerak merupakan pelatihan dari lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 9 bulan. Setelah itu baru menjadi guru penggerak. Jadi lamanya 9 bulan Bapak Ibu. Yang pertama Santai aja. sekarang bulan Ya. Lanjut Bapak Ibu. sing suwi ini yang diupdate. Tujuan program pendidikan guru penggerak menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan berpraktik berbagai dan kolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Ya, ya, betul. Ya, ini skemanya Bapak Ibu. Jadi nanti selama 9 bulan itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu banyak sekali kegiatan selama 9 bulan itu seperti ini. Oke Bapak Ibu. Peran guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara pertama, menggerakkan komunitas belajar dengan rekan guru di sekolah dan di wilayahnya.
Yang kedua, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru yang lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru, memangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadikan pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan siswa. Guru dapat meningkatkan kompetensi sebagai yayasan itu modelnya kayak pemimpin pembelajaran yang yayasan itu penggerak. selama Ada yayasan yang mendukung guru akan dibimbing termasuk pembiayaan. oleh instruktur fasilitator Saya mah cenderung ke dan kontrak pengajar praktek kalau duit kan kita berkesinambungan. tadi kita dan alat itu kan kita lama semua laptop. Ini harapan Udah dari nggak ini lagi. dinas Kemarin mau tes pendidikan Quran. Istri PPT pada sampai exam 2 saya yang dipakai di Uninda lebih tinggi, nggak mau di-install buat saya. Oh, udah nggak belum sanggup. ada baru Yang kemarin PPT bisa pakai punya ini spesial. Diusulin aja kan. Pak Yusuf kan ada sudah Kita udah ketinggalan. makanya itu saya share ke forum dosen biar forum Akasa biar ada perhatian. harapan para guru penggerak untuk provinsi Lampung Udah kita nggak agar menyelaraskan program kerja dengan program unggulan provinsi Lampung. Ada 4 program Tapi pun udah pada ngambil yang bagus-bagus. Nah, provinsi Pakai Lampung. santan ada. Yang pertama yaitu Pak Lampung Mengaji. Pak Tony awal Yang ngambil kedua, etiknya. muatan lokal Bisa kasih share yang itu kan. Tertarik. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Pak Tony maling kan. Di provinsi lain, terutama di daerah yang sudah maju-maju di Jawa, Sumatera Selatan, itu bahasanya nggak hilang. Di kita itu hampir hilang Bapak Ibu bahasa Lampungnya. Maka provinsi mewajibkan sekolah melaksanakan muatan lokal bahasa Lampung. Yang ketiga, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Tadi Bu Kadis sudah menyampaikan. ini kita kurang. Betul, ini sudah seprovinsi, bukan sembarang Lampung Bapak Ibu. Pendidikan anti korupsi itu sudah seprovinsi Lampung, sudah wajib. Sudah itu ditambah lagi ada smartphone Lampung Jaya. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Oke, klik berarti. Sian juga ya. Oke, klik. Sampai kalau itu Nah, ini sampai kapan pun nggak bisa kan dia. Data guru penggerak dan calon guru Walaupun nggak bahasa penggerak Lampung sekarang. Provinsi Lampung Ambilnya ada masuk. Dia perangkatnya masuk di tahun 2021 wajib pilihan. sampai tahun 2022. Gabungannya dengan Ada beberapa kabupaten yang belum mendapatkan, belum ada guru penggerak. Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawah, Masudi, Metro, Pesisir Barat, dan Klik lagi Bapak Ibu. Klik. Nah, klik. Jadi Metro ada belum ada. Metro belum ada. 6 kabupaten yang belum. Apa kendalanya? Banyak Bapak Ibu, terutama internet belum stabil. Maka bersyukurlah Ini digabung itu. saya katakan bersyukur. Paling banyak Bapak Ibu Bandar Lampung udah dilihat katanya. Paling banyak. Program sekolah penggerak pada jenjang Bidang dan SLB untuk angkatan 1 sebanyak 15 sekolah, angkatan kedua sebanyak 21 sekolah, angkatan ketiga masih proses tahap pertama dengan kandidat 116 sekolah untuk sekolah
penggerak. Enggak masuk. Ya, klik lagi. Kenapa? Untuk sosialisasinya, program guru penggerak tahun 2022 dipandang perlu untuk memotivasi dan meningkatkan jumlah pendaftar pada program pendidikan guru penggerak. Dilaksanakan pada akhir Mei ini, Bu. Dengan sasaran 7 cabang dinas pendidikan provinsi. Jadi provinsi Lampung itu ada 7 cabang dinas, Bapak Ibu. 1 cabang dinas rata-rata 2 kabupaten, yang 3 hanya 1 kabupaten, 1 wilayah, yaitu wilayah 2, Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan yang lain itu 2 semua. Sudah itu MKKS se-Provinsi Lampung. Sudah itu yang ketiga MDSI se-Provinsi Lampung. Ya. Pribadi sosialisasi program guru penggerak tahun 2022, pembekalan bagi guru yang belum mendaftar pada program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, melaksanakan program ini pada awal Juni tahun 2022. Guru penggerak Indonesia maju. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryadi. Kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara pembukaan ini, marilah kita sama-sama kembali untuk menyatakan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa berharap kedepannya kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap semangat tanpa hambatan, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara pembukaan program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung ini telah kita lewati bersama. Sampailah kita pada akhir kegiatan pembukaan ini. Kami selaku pengajar praktik panitia mengucapkan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai informasi, setelah ini nanti kita akan ada istirahat sebentar, sekitar 15 menit. Setelah itu Bapak Ibu akan menuju ke ruangan masing-masing. Nanti kami informasikan ruangannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita telah dibuka secara resmi oleh Ibu Kadis bahwasanya kita siap untuk berjalan bersama dalam pendidikan program guru penggerak setidaknya kurang lebih selama 6 bulan ini. Bismillah Bapak Ibu. Akhirul kalam, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan pembukaan ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.